جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Izinkan saya membuka taklim hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian pekanan kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini Allah permudah dari awal hingga akhir. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah bimbingan dari Ustazah Rahmania Idrus MPD untuk pembacaan surat Al-Baqarah, juga ayat-ayat hijab ya, atau ayat pemutus, kepada yang kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD. Tafadhal masykurah Ustazah. Syukran Bu Mimi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita baca doa. Semoga Allah hindari kita dari kesyirikan apapun, dari niat-niat yang melencengkan kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semuanya, setelah syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita awali taklim kita dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran bersama-sama yang kita niatkan hari ini menjadi terapi untuk kita. Terapi yang pertama dari penyakit-penyakit
fisik kita, karena kita ini dikit lagi memasuki Ramadan ya. Semoga tidak ada lagi yang sakit, yang batuk-batuk, sudah semoga Allah selesaikan, Allah hilangkan batuknya, sakitnya, sehingga puasanya tidak ada kendala apapun itu. Yang sakit apapun secara fisik, dan terlebih yang terpenting adalah penyakit-penyakit dalam hati kita, di batin kita, yang bisa membuat kita berat dalam beribadah, yang mengganggu hadiran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk menghilangkan gangguan-gangguan makhluk apapun itu yang ada dalam hidup kita, yang mungkin saja berasal dari karena perbuatan-perbuatan kita sendiri, karena kesyirikan-kesyirikan, pengobatan-pengobatan yang kita lakukan, yang sesungguhnya itu memiliki efek luar biasa pada kenikmatan ibadah kita, atau gangguan-gangguan yang hadir dari perbuatan orang tua kita. Karena kesyirikan, kebatilan yang mereka lakukan, ilmu-ilmu yang dipelajari tanpa ada bimbingan ataupun tidak sesuai dengan syariat, atau yang hadir karena ain, syirik, sihir, dan lain sebagainya. Semoga melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bersama-sama, Allah angkat, Allah hilangkan, sehingga kita terus bisa memasuki Ramadan dalam keadaan yang sehat, lahir batin kita sehat, siap kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita awali dengan istighfar atas apa-apa yang pernah kita lakukan. Silakan diingat-ingat apa yang pernah dilakukan. Cukuplah kita dan Allah yang tahu semua yang menjadi maksiat yang pernah kita kerjakan, bahkan sampai hari ini. Masih banyak maksiat kita, masa lalu kita juga. Semoga Allah angkat jika masih ada hati yang belum bisa memaafkan saudaranya. Silakan disebut nama saudaranya, doakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk kedua orang tua kita mohonkan ampun untuk mereka semuanya atas dosa-dosa, kebatilan, kezaliman yang mereka lakukan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim an ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Zat yang Maha menyembuhkan, dengan bacaan Al-Quran yang kami baca bersama-sama hari ini, Allah, mohon berikan kepada kami kesembuhan dari penyakit-penyakit kami. Kesembuhan yang tak tersisa, yang tak menimbulkan efek apapun setelahnya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhihaba ahzanina wa shifaa'a amradina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca, ya Allah, sebagai penyejuk hati kami, sebagai penerang dada kami, sebagai penghilang apa-apa yang ada dalam diri kami, pelenyap segala kegundahan dan kesedihan yang berkecamuk dalam hati kami. Jadikan Al-Quran sebagai kesembuhan dari segala penyakit kami, ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha
وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pembersih jiwa kami, pembersih hati kami dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, ya Rabb. Mari sama-sama dengarkan baik-baik. Jika sudah hafal, boleh diikuti. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah putuskan semua makhluk-makhluk Allah yang ada dalam diri kita hari ini, makhluk apapun, penyakit-penyakit yang ada, ataupun gangguan-gangguan jin dari kalangan gangguan setan dari kalangan jin, yang bisa saja kita tidak menyadari keberadaan mereka, ternyata mengganggu fitrah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua makhluk Allah yang ada dalam diri kami, yang berasal dari gangguan-gangguan, kebatilan-kebatilan yang dilakukan dari orang tua, keturunan, kakek, nenek, leluhur-leluhur kami, ataupun kebatilan, maksiat yang pernah kami lakukan. Silakan disebutkan jika pernah melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu-ilmu yang dipelajari, dari ilmu-ilmu tenaga dalam, pernafasan, atau apapun itu yang melibatkan aktivasi otak kanan atau kiri, yang melibatkan alam bawah sadar kita. Makhluk Allah dari jimat, wirid, rajah, amalan-amalan yang pernah dilakukan. Makhluk Allah yang hadir karena sihir-sihir yang ingin mengganggu fitrah kami, mengganggu kesehatan kami. Makhluk Allah semua yang hadir karena pengaruh ain, atau gejolak jiwa, ataupun kalian semua yang ingin menjaga, mengawal, melindungi, cukuplah Allah yang menjaga kami, cukuplah Allah yang melindungi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fukka kulla uqdah, Allahumma abtil kulla sihr, Allahumma abtil kulla ain, bi'izzatik, biqudratik, bimasyiatik, innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
Ya Allah, jadikan air yang ada di hadapan kami sebagai wasilah kesembuhan kebaikan-kebaikan melalui ayat-ayat Al-Quran yang kami baca. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Silakan tiupkan ke airnya, ke telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Usapkan seluruh tubuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 qul ya, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Mari sama-sama kita membaca 2 kalimat syahadat sambil angkat telunjuk tangan kita untuk memperbaiki keislaman kita, membimbing semua makhluk Allah yang mungkin saja hadir, mengikuti, mengganggu hidup kita. Semoga Allah sampaikan hidayah kepada mereka melalui ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan. Qulu jami'an ya ma'syaral jin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana arsil ilaina anfusana wahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bimbing semuanya untuk keluar, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan salam masing-masing, bimbing mereka keluar dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ditiupkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa kebaikan-kebaikan untuk kita ya Ibu-ibu. Jadi asbab kesehatan, asbab nikmat ibadah kita, sehingga Ramadan kita nanti tidak ada yang menghalangi ibadahnya. Maka Ibu-ibu, sebelum mendekati Ramadan ini persering meruqyah diri sendiri. Ya Bu ya. Karena inilah salah satu ikhtiar kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai ya. Kita sampai di sini pasal 4, halaman 18. Iya. Betul? Betul apa betul? Betul. Atau tadi ada yang merasa pusing? Mual? Ada yang ngantuk? Ustazah, saya merasa panis. Kenapa Bu Sulamiati? Keluar tahap banyak betul. Oh iya, nggak apa-apa. Dilepas aja, kalau mau sendawa nggak apa-apa, dikeluarkan, disendawa. Dari tadi pas yang keluar pas syahadat tadi. Alhamdulillah. Ya terus nggak apa-apa Bu. Ada yang lainnya? Bu Sulamiati ini belum lama nih bergabungnya Ustazah. Beliau dari tinggal di KL Ustazah. Masya Allah. Ya saya pernah ke KL tuh Bu. Bikin kajian terapi Quran di sana. Banyak jamaahnya di sana ya Ustazah. Iya. Insya Allah. Ya selamat ya Bu. Semoga bisa dipraktekkan di rumah. Yang lain ada yang ngantuk ya. Yang tutup kamera ini curiga saya jangan tidur dibacain. Wica gimana Wica? Umu Ita. Dan dirasain nggak? Saya tanya tuh yang buka kamera aja deh. Ngantuk banget. Biasanya nggak pernah ngantuk. Nah, siapa tadi yang ngantuk? Iya. Itu Saya. Kita calon jemaah umroh sana. Memang reaksi umumnya ngantuk. Itu bagian dari wa makaru wa makarallah. Makar mereka, tipu daya mereka bikin ngantuk supaya membuat kita lengah, nggak mendengarkan ayat-ayat Quran. Itu reaksi umum biasanya memang ngantuk banget kalau itu. Terus mual, sendawa, bahunya berat, mungkin ada yang pusing, dan lain sebagainya. Saya pusing sedikit Ustazah, tadi kepala sebelah kanan. Tapi sekarang udah hilang.
Alhamdulillah. Ya. Ada yang batuk-batuk. Iya. Oh, saya enaknya baru sekarang ya Ustazah. Jangan enak ngelihat saya tuh jadi. Saja saja. Aduh. Alhamdulillah ya. Baik Ibu-ibu, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 18. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun itu pasal. Ta'zim. Takzim. Kita sering dengar ya kata takzim. Apa sih artinya takzim itu? Menghormati. Menghormatkan. Kan. Itu dari kata azim. Azim, azoma. Kalau dalam bahasa Arab itu ada azim, ada kabir. Yang kabir itu artinya big, besar. Tapi kalau azim itu huge dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi besar banget itu azim. Allah al-azim. Jadi mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Siapa itu ahli ilmu? Yaitu para guru, ulama, ustadz, ustadzah, ahli ilmu. Bagaimana cara kita mengagungkan mereka dan ilmunya. Bukan berarti para guru itu minta diagungkan, minta dihormati, bukan. Tetapi kitab ini membahas semata-mata agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari yang kita pelajari selama ini. Baik. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma. I'lam, ketahuilah bahwasanya bi anna, bahwasanya talibal ilmi, para pencari ilmu, la yanalul ilma, mereka tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan juga tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya itu. Illa, kalau ada kata illa, apa artinya illa? Apa Bu? Illa. Kecuali. Illa itu kecuali. Kalau ila, ke. Maka bacanya jangan salah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada tasdidnya. Kalau bacanya asyhadu alla ilaha illallah, itu salah itu. Itu yang disebut lahan jali. Salah baca. Dan sampai hukumnya haram karena merubah makna. La ilaha illa anta, bukan la ilaha illa anta, bukan. Nah di sini illa, kecuali. Mereka nggak akan mendapatkan manfaat ilmu, nggak dapat ilmu itu kecuali dengan apa? Bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustad wa tauqirihi. Kecuali dengan yang pertama, mentakzimkan ilmu dan para ahlinya, memuliakan, ta'zim tadi, mengagungkan ya ilmu dan ahlinya, wa ta'zimil ustad wa tauqirihi, juga memuliakan dan menghormati para ustadz, pengajarnya. Kita sudah bahas menurut Ali bin Abi Thalib ada 6 ya syarat kita dapat ilmu. Di antaranya kan suhbatul ustadz, bersahabat dengan guru. Jadi kalau gurunya kita nggak hormati, bagaimana mungkin ilmu itu akan kita dapat? Kita maunya belajar aja, tapi gurunya sendiri dimusuhi, atau gurunya digibahin, dan sebagainya. Maka ilmunya tidak akan pernah kita dapatkan, apalagi bermanfaat untuk hidup kita. Maka hati-hati sekali kita berinteraksi, bermuamalah, bersikap dengan guru kita. Qila, dikatakan, wama wasala man wasala illa bil hurmah. Seseorang itu tidak akan mendapatkan satu tujuan, illa lagi, kecuali bil hurmah, dengan penghormatan. Artinya menghormati guru. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Juga wa ma saqata, tidak akan jatuh. Saqata itu jatuh. Siapa? Orang-orang yang terjatuh. Orang-orang yang terjatuh itu tidak akan jatuh kecuali dia akan jatuh dengan apa? Meninggalkan
penghormatan dan pengagungannya kepada ilmu dan gurunya. Jadi orang yang jatuh pun sebab utamanya adalah apa, Bu? Dia tidak menghormati ilmu, tidak mengagungkan ilmu dan para pengajarnya, orang yang memiliki ilmu. Waqila, dan dikatakan lagi, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hurmah, apa sih hurmah? Hormat, gerak gitu. Itu dari bahasa Arab tuh, hormat. Dari aslinya hurmah, penghormatan. Khairun apa, Bu? Khairun. Lebih baik. Naum gitu kan, lebih baik. Penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan, lebih utama daripada ketaatan. Banyak orang yang dia pura-pura taat gitu, tapi di belakangnya dia malah ngebully, ngeledekin, berarti itu tidak menghormati orang itu kan. Maka kehormatan lebih baik daripada ketaatan. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Tidakkah engkau melihat, tanya, seseorang itu tidak menjadi kafir dengan maksiat yang dia lakukan. Ada orang disebut kafir bukan karena maksiatnya sebetulnya, tetapi apa yang membuat dia kafir? Wa innama yakfuru bil istiffafiha wa bitarkil hurmah. Tetapi sesungguhnya yang membuat dia kafir itu bukan maksiatnya, melainkan apa? Dia istifaf itu meremehkan. Ya, dia meremehkan maksiat itu dan meninggalkan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bermaksiat, maka ulama bilang, jangan lihat besar kecilnya dosa yang kamu lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Kadang kita banyak, nggak apa-apa lah dosanya, cuman gibain doang gitu, cuman gibain tadi minta maaf gitu, cuman nilep duitnya doang 50.000, cuman 50.000 kata kita gitu kan. Daripada tuh koruptor tuh 500 juta, 500 miliar ditilep, kita cuman 50.000. Tapi jangan melihat besar kecilnya itu. Lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Maka yang membuat seorang menjadi kafir bukan perbuatannya sesungguhnya, tetapi menyepelekan dia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini, Bu, sering banget kalau di depan guru kita nggak berani, bahkan ngaji aja tuh kalau pengajian ya, Bu, yang ada orang terheran-heran dengan ibu-ibu pengajian itu ya. Kita tuh ngaji gitu, di depan kita ustadzah. Berani nggak ibu-ibu makan, ngobrol gitu, pas duduk paling depan? Enggak, Kenapa nggak berani? enak, takzim. Karena kita hormat, karena kita takzim. Di depan orang tua kita gitu. Berani nggak kita sambil tahu cekikikan gini? Enggak, karena kita hormat. Depan suami seperti itu, kita hormat. Di depan manusia, kita hormat. Kita nggak berani berbuat sesuatu yang tidak pantas di hadapan mereka. Tetapi bagaimana kalau kita sedang sendiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Masih nggak kita menyimpan hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau di hadapan orang kita nggak berani berkata macam-macam, kenapa ketika orang lain nggak ada, hanya Allah yang melihat zat yang maha besar, sementara kita berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut orang kafir. Jadi karena mereka menyepelekan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Di antara wujud memuliakan ilmu itu yaitu memuliakan gurunya, menghormati gurunya. Ya. Qala Aliun karramallahu wajhah. Bahkan Ali yang Allah muliakan wajahnya, Ali berkata, Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku akan menjadi hamba bagi siapa yang mengajariku meskipun satu huruf aja.
Kalau hamba itu gimana sih? Artinya hidupnya ada di tangan gurunya. Siapa yang mengajarkan aku ilmu, aku akan menjadi hamba untuknya, kata Ali. Insya'a ba'a. Kalau dia boleh, dia mau menjualku, ya silakan aja, boleh dijual. Wa insya'a ya'taqa. Kalaupun dia mau membebaskan aku, dia bisa membebaskan aku. Wa insya'a istaraqa. Kalaupun dia mau tetap aku menjadi hambanya, budaknya, aku tetap akan menjadi hamba untuknya. Masya Allah. Itu siapa itu, Bu? Yang berkata seperti itu? Ali bin Abi Thalib. Yang seseorang yang Rasulullah juluki gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Ali itu gudangnya ilmu, pintunya ilmu. Begitu banyak ilmu yang dimiliki Ali, ternyata disebabkan karena ta'zim, karena hormatnya, sifat memuliakan dia kepada orang yang mengajarkannya. Itu bentuk ketawaduan ahli ilmu. Pernah dalam suatu ketika Imam Asy-Syafi'i dikatakan beliau mencium tangan orang tua. Padahal orang tua itu bukan orang muslim. Cium tangan. Dikatakan, engkau adalah imam besar. Kenapa engkau mau mencium tangan orang tua itu? Kata Imam Syafi'i apa? Karena orang tua itu sudah mengajarkan aku. Apa yang diajarkan? Dia mengajarkan aku membedakan mana anjing yang betina, mana anjing yang jantan. Kita bilang itu ilmu biasa aja ya. Tapi ketika orang menyampaikan satu ilmu, maka disitulah kita harus menghormati supaya ilmu itu menjadi satu keberkahan, kebaikan, manfaat dalam hidup kita. Seperti halnya Ali menyerahkan dirinya menjadi hamba untuk siapa-siapa yang sudah mengajarkan ilmu untuknya. Bisa dipahami, Ibu-ibu, sampai sini? Unsyittu fi dzalika syi'r. Nah, dalam hal ini aku juga diberikan satu syair katanya. Ada yang dilantunkan. Apa syairnya? Ra'aitu ahaqqal ilmi haqqal muallim. Aku melihat ahaqqo itu yang paling berhak. Yang paling kuat dari sesuatu itu adalah haknya seorang guru, seorang muallim. Kalaupun di dunia ini ada yang punya hak macam-macam untuk dirinya, tetapi sungguh yang paling berhak mendapatkan haknya itu adalah seorang muallim, katanya. Adalah seorang guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Dan hak itulah menjadi hal yang paling wajib dijaga oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Dia mengaku muslim, tapi dia nggak bisa menunaikan hak guru-gurunya. Na'udzubillah. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan. Maka dia berhak diberikan penghormatan untuk diri atas apa? Hadiah ya, dia berhak mendapatkan hadiah, sebuah kehormatan untuknya. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Atas apa yang dia ajarkan. Sebagai gantinya dinilai satu huruf itu dihormati, dihargai 1000 dirham. Itu dia. Setiap satu huruf yang diajarkan oleh muallim itu berhak muallim itu sesungguhnya karena besarnya haknya sama dengan 1000 dirham. Kira-kira sanggup nggak kita bayar itu guru-guru kita kalau kayak gitu, Bu? Satu huruf 1000 dirham. Itu ya Allah, guru kita ya ngajarin ayat per ayat, tadabbur Qur'annya. Kita jadi kenal, bahkan sampai ngerasa kita nikmat ibadah kita, nikmat sekarang hidup kita, menghargai, bisa menghadapi ujian-ujian berat atas ilmu yang diajarkan guru-guru kita. Berapa dirham itu ya kalau kita mau menghargai? Sungguh ilmu-ilmu guru-guru itu tidak bisa kita hargai dengan uang. Maka yang diharapkan guru-guru, para muallim,
itu adalah doa-doa dari kita semuanya. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan keikhlasan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Nah, ini satu baris. Sesungguhnya siapa yang mengajarimu satu huruf dari apa yang kau butuhkan dalam urusan agama, fahuwa abuka fiddin. Sesungguhnya dia itu adalah orang tuamu dalam agama. Jadi guru kita yang mengajarkan agama, mengenalkan agama, meskipun satu huruf, posisinya itu sama dengan orang tua kita. Apa hak orang tua? Udah tahu semua kita pasti hak orang tua ya Bu ya. Maka guru saya juga mengajarkan orang tua itu sejatinya ada dua. Ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Kalau orang tua biologis itu yang melahirkan kita. Ada unsur-unsur genetik kita. Itu orang tua biologis. Mereka punya hak yang besar dari kita. Tetapi ada juga orang tua ideologis yang mengajarkan akidah kepada kita, yang mengenalkan Allah kepada kita, yang membuat hidup kita saat ini menjadi lebih baik lagi. Itu dia orang tua ideologis yang haknya sama dengan orang tua kita. Kata Allah apa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Berarti sama. Ridhonya Allah ada pada ridho guru kita. Marahnya Allah ada pada marahnya guru kita. Ini dari sisi adab murid kepada guru. Nanti ada lagi adab guru kepada murid, bagaimana seharusnya. Wa kana ustaduna asy-Syaikh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah taala yaqul. Guru kita Syekh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, qala masyayikhuna rahimahumullah. Guru-guru kami berkata, man arada ayyakuna ibnahu aliman. Siapa-siapa yang ingin ibna, anaknya, menjadi orang alim, menjadi seorang yang pandai beragama, fayan bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha. Maka hendaknya dia memperhatikan orang-orang asing. Nah, fuqaha itu orang-orang yang paham agama. Orang-orang yang paham agama yang terasing. Wa yukrimahum, dan juga menghormati mereka. Wa yu'azzimahum, juga mengagungkan mereka. Wa yu'tihim syai'a, wa yu'tiyahum syai'a, dan memberikan mereka sesuatu. Fa in lam yakun ibnahu aliman, kalaupun nanti dia belum mendapati anaknya itu menjadi orang yang alim, yakunu hafidhuhu aliman. Kelak nanti dia akan mendapati cucunya akan menjadi orang alim. Karena apa, Bu, tadi? Sebabnya? Apa sebabnya tadi? Karena Dia memuliakan guru, mengagungkan, memuliakan orang yang berilmu, memuliakan orang yang berilmu, menghormatinya, memperhatikan hidupnya, kemudian apalagi memberikan sesuatu hadiah untuknya. Insya Allah, kalau kita ingin anak-anak keturunan kita menjadi orang alim, paham agama, hendaknya itu kita lakukan, Bu. Kita lakukan. Jadi saya teringat juga kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya ya memang pendidikannya sangat terbatas, bahkan ibu saya nggak bisa baca, nggak sekolah, bapak saya hanya SR gitu zaman dulu.
dengan 11 anaknya. Tetapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa mereka sangat menghormati para kiai, menghormati orang-orang yang berilmu. Selalu ketika menjenguk kakak-kakak saya di pesantren itu, yang repot itu bukan untuk anaknya. Yang diperhatikan itu adalah dia membawa apa untuk guru, untuk kiainya. Selalu itu dicari membawa sesuatu untuk kiai, untuk kiai, untuk kiai. Ternyata baru saya dapati sikap penghormatan orang tua yang seperti itu memberikan hasil Masya Allah untuk anak-anaknya saat ini. Dari 11 anak. Alhamdulillah Allah karuniakan pemahaman ilmu agama yang dengannya kita nggak ada satupun yang bertengkar satu sama lain. Seandainya nanti kita belum dapati itu, insya Allah anak cucu kita akan meneruskan. Dari cucu-cucunya, akhirnya saat ini juga saya dapati, Masya Allah, keponakan-keponakan saya, hafidhul Quran, ustadz, di mana-mana. Sampai kalau kita bicara antar kakak adik itu, kita sendiri bingung apa sih amalan orang tua kita. Bisa ya anak-anaknya banyak, tetapi alhamdulillah nggak ada masalah satu sama lain. Sampai cucu-cucunya itu hafidhul Quran, imam di masjid ini. Semua itu didapati ya Allah. Dan itu membuat kita semuanya iri nggak, Bu? Insya Allah, Iri banget ya, Bu. Kita tentunya pengen seperti itu. Maka di antara amalan yang mereka lakukan, yang saya lihat, saya dapati, mereka begitu mengagungkan, menghormati orang-orang yang berilmu. Menghormati para kiai. Itu. Jadi bersahabat dengan guru, bersahabat dengan kiai, guru-guru anak-anak saya. Wa min tauqiril muallim. Nah, ini caranya nih. Gimana cara kita menghormati muallim, guru? Yang pertama, Allah yamshiya amamahu. Jangan pernah berjalan di depannya, di depan guru. Wala yajlisu makanahu. Dan jangan juga menduduki tempatnya. Wala yabtadi abil kalami indahu illa biizni. Dan jangan juga memulai pembicaraan dengannya kecuali atas izinnya. Karena bisa jadi guru itu capek gitu ya. Terus diajak ngomong terus, kesempatan gitu, ketemu curhat aja. Kadang saya sendiri kalau diantar gitu, sudah selesai tausiah itu kayaknya udah capek gitu, udah nggak mau ngomong macam-macam. Tapi di jalan tuh banyak pada curhat ini, ya salam gitu. Waktunya saya istirahat masih. Itu termasuk dari adab itu. Berarti kita nggak boleh memulai satu pembicaraan kecuali atas izinnya. Misalnya kita bilang, maaf Ustadz, boleh nggak saya cerita? Boleh nggak saya minta pendapat? Oh silahkan, udah. Itu pun sebatasnya, jangan panjang saja, pusing gitu dengerin. Wala yas'alahu syai'an inda malamatihi. Jangan juga meminta sesuatu kepada guru ketika guru kita itu lagi bosan gitu, lagi capek. Karena nanti takutnya akan naik emosi dan lain sebagainya, sehingga berkurang nanti keberkahan buat kita. Wa yura'il waqta, dan juga memperhatikan waktu guru kita, kapan beliau istirahat, kapan beliau bisa menerima tamu, lain sebagainya. Wala yaduqqal bab, jangan mengetuk pintu, tetapi bal yasbiru hatta yakhruja. Tapi kita diminta bersabar sampai mereka keluar. Itu kan ada di surat Al-Hujurat ya. Kenapa orang-orang kafir itu mereka memanggil dari luar gitu kata Allah. Salau annahum sabaru, seandainya mereka mau bersabar kepadamu wahai Muhammad, mereka akan menunggu engkau keluar dari balik dinding ini. Itu di Al-Hujurat ada. Itu bagian dari adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berinteraksi, bermuamalah terhadap guru. Di antaranya mungkin yang sering kita terlupakan itu waktu ya. Waktu kita melihat guru kita, kapan kita minta kesediaannya gitu. Misalnya kemarin saat saya sedang berumroh, salah seorang jamaah yang memang dari jauh, qadarullah beliau sedang di Jakarta. Lalu tanya, saya kapan pulang Ustazah, kapan pulang? Insya Allah saya hari Sabtu pulang.
Pulang jam berapa Ustazah? Sampai rumah pagi. Kira-kira jam berapa saya bisa ke rumah Ustazah? Saya bingung jawabnya. Apa kita tuh lagi capek-capeknya gitu, terus mau datang gitu kan ya. Nah itu termasuk tuh dari bagian apa sih, kepekaan kita ya Bu ya. Kapan kita itu lagi capek, mungkin berapa hari setelahnya baru bisa menerima tamu dan lain sebagainya. Inilah bentuk bagaimana kita menghormati guru-guru kita, insya Allah. Falhasilu, maka hasilnya, annahu, kesimpulannya boleh ya, hasil itu kesimpulan, annahu yutlabu ridhahu wa yajtanibu sakhatahu. Kesimpulannya adalah seorang penuntut ilmu itu diminta ridho kita, ridhonya terhadap guru kita. Wa yajtanibu sakhatahu, dan menjauhi murka, kemarahan guru, muallim. Wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Dan diminta seorang penuntut ilmu itu melaksanakan semua yang diperintahkan gurunya selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan ketahuilah tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini Ibu-ibu bisa difahami bagaimana kita memuliakan ilmu, memuliakan guru. Ada bagaimana kita berinteraksi dengan guru. Di antaranya itu ada mahabbah. Mahabbah antara murid dan guru. Tadi adab-adabnya murid terhadap guru. Mahabbah itu apa? Yang kalau kita dekat sama guru, kita ketemu guru itu ada rasa sungkan. Meskipun gurunya nggak minta dihormati. Tapi itu udah muncul mahabbah di hati kita. Kita nggak ketemu guru, nggak kayak teman, Ustaz, enggak. Meskipun kita ada rasa rindu, tapi itu ada sungkan kita. Itu udah muncul tuh, mahabbah. Ada beberapa orang yang bilang, saya kok kalau ketemu ustadz ini kok deg-degan ya. Padahal yang nggak apa-apa, kayaknya saya mau ngeliat mukanya aja saya takut gitu. Itu artinya udah muncul mahabbah itu, Bu. Mahabbah di hati kita kepada guru kita. Bahwa kita nggak menyamakan posisi guru itu sama dengan yang lainnya. Begitu juga, guru pun harus punya adab-adabnya kepada muridnya. Nah, tanda-tanda mahabbah seorang murid itu apa sih? Di antaranya sering mendoakan guru. Itu bentuk kecintaan kita kepada guru kita. Seberapa sering kita menyebut nama guru kita dalam doa-doa kita. Nggak usah disampaikan, cukuplah Allah tahu. Kalaupun itu sering kita lakukan, insya Allah bonding itu akan terasa antara murid dengan guru. Itu akan kerasa ya. Padahal sih nggak pernah ngomong. Tapi tiba-tiba kok guru itu ngelihatnya itu langsung, kok saya sayang ya sama dia itu rasanya, ya Allah saya pengen benar-benar membimbingnya. Ternyata dia berdoa kepada Allah setiap malam, ya Allah jagalah guru saya ya Allah, lindungi dia dari berbagai mara bahaya, lindungi keluarganya, berikan taufik hidayahmu dalam dakwahnya, jaga lindungi. Itu dia baca itu semuanya. Ternyata ketika guru berjumpa dengan muridnya, Masya Allah, muncul lagi mahabbah dari gurunya. Maka kalau murid mendoakan guru, Bu, kita tuh mendoakan, guru kita kan udah orang soleh, udah baik insya Allah takwanya, udah jauh di atas kita gitu. Kayaknya kalau didoain juga kan udah nggak perlu beliau didoain, orang udah baik kok. Yang kita doain itu yang buruk-buruk supaya jadi orang baik. Misalnya kayak gitu. Sesungguhnya misalnya gini, ada gelas ya, gelas itu udah penuh kebaikan, penuh air. Kalau ibu tumpahkan isi air itu, air yang di dalamnya akan kemana, Bu? Tentu airnya akan keluar kan? Isi lagi airnya, gelasnya udah penuh, isi lagi terus. Tumpahan air itu sedikit banyaknya akan mengenai kita. Ya kan, Bu?
Itulah kiranya kita mendoakan orang-orang soleh, mendoakan guru-guru kita. Guru kita di hadapan Allah mungkin sudah baik di hadapan Allah, amin. Allah sudah muliakan karena istiqomahnya, mungkin karena khidmahnya kepada Allah. Tetapi bukan berarti mereka nggak butuh doa-doa kita. Ketika kita mendoakan guru, sesungguhnya kita sedang butuh itu untuk diri kita sendiri. Gitu. Maka kalau murid mendoakan guru, itu untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan gurunya. Karena guru itu didoakan langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru didoakan oleh penghuni langit. Ada sebuah hadis kan, siapa yang berjalan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, semua malaikat mendoakan, memohonkan ampunan untuknya. Semua makhluk di langit, di bumi, bahkan sampai ikan hiu di dasar laut, semua memintakan ampun untuknya. Siapa itu? Guru-guru kita yang ngajarin ilmu-ilmu itu. Jadi, ketika kita mendoakan guru-guru kita, itu bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kita sendiri kebaikannya. Kalau kita mau baik, banyak hidup kita, banyak-banyakin doain untuk guru kita. Yang pertama, tanda ada mahabbah, di antara tandanya adalah sering mendoakan guru kita. Kemudian apalagi rambu-rambunya tuh. Jangan pernah menjelekkan guru. Bagaimanapun keadaan guru kita, namanya orang itu pasti ada salahnya, ya Bu ya. Guru TPA, iya, apalagi yang diajarin Al-Quran, Bu. TPA itu apa kepanjangannya? Tujuan pendidikan Al-Quran. Iya. Mohon maaf, saya izin minum dulu. Apalagi yang dibawa Al-Quran. Ya Allah, yang menjadi guide kita, penyelamat kita ya. Pokoknya ada nilainya lah, kita tuh nggak bisa balas gitu semuanya. Maka salah satu adab kita juga memuliakan guru, jangan pernah menjelekkan guru kita. Meskipun kita tahu aibnya kayak gimana, udah cukup ketika Allah membukakan aib guru di mata kita. Artinya itu menjadi bencana buat kita, Bu, sesungguhnya. Menjadi musibah. Mungkin ibu-ibu yang taunya saya cuma di online aja ya. Begitu ketemu, kaget. Ustazah Nia kok kayak gitu orangnya ya. Ketawanya ngakak gitu ya, nggak sesuai banget attitude-nya gitu. Itu ibu dapati dari saya. Sesungguhnya itu musibah buat kita. Ketika kita mengetahui aib guru kita. Bahkan para salafus saleh sering dengar ceritanya. Kalau mau belajar, mereka di jalan bersedekah dulu. Ya Allah, dengan sedekah ini ya Allah, mohon tutupi aib guru saya dari mata saya ya Allah. Karena kalau saya sudah tahu aib guru saya ini, saya takut berkurangnya keberkahan ilmu. Meskipun pasti guru itu punya aib macam-macam. Dan mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka tahu aib gurunya. Kemudian apa lagi? Jangan pernah tadi membicarakan keburukan guru. Kenapa kata Rasulullah? Sesungguhnya daging ulama itu beracun. Ya kan, Bu? Kita gibah itu, Allah sampaikan di surat Al-Hujurat, berarti sedang memakan bangkai, daging bangkai saudaranya sendiri. Apa yang kita makan, udah bangkai itu nggak baik, gimana kalau bangkai itu sampai beracun pula? Kira-kira yang mati siapa? Yang mati yang ngomonginnya. Maka orang yang sering membicarakan aib guru, hati-hati. Hatinya mati nanti. Keras hatinya, nggak bisa menerima keburukan-keburukan. Nggak bisa menerima kebaikan. Nggak bisa menerima nasihat-nasihat. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita diminta yang dibicarakan tentang guru kita adalah bicarakan tentang kebaikan-kebaikannya aja. Jangan membicarakan keburukan. Kenapa? Dengan harapan
Kalau kita sering menyampaikan kebaikan tentang guru kita itu, yang lain pun tertarik ikut mau belajar juga. Misalnya di SPC gini kan, oh ada Ustazah Aini, ada Ustazah Fadila, Masya Allah itu ya ngajarnya enak, jelas semuanya. Tertarik nggak yang lain ikut belajar? Iya, tertarik. Coba kalau kita cuma ngomong, ya Ustazah Aini tuh ngajarnya bulat itu, terus gitu. Yang lain boro-boro mau ikut kan, Bu? Itu menjadi bagian dari dakwah kita, menceritakan yang baik-baik. Kemudian, jangan pernah mengkonfrontir satu guru dengan guru yang lainnya. Ini nih, kadang kita ya, kita sulit membedakan dengan paham-paham critical thinking. Kita kritis, berpikir, terus kita bilang, Ustazah, nanya ke Ustazah Nia, begini saya jawab A. Terus nanya lagi ke Ustazah Fadila. Ustazah Fadila bilangnya B. Terus bilang, kata Ustazah Nia begini, bukan begitu gini. Nah, artinya kita sedang konfrontasi antara guru satu dengan guru yang lainnya. Itu adab kita tuh, Bu. Karena bikulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat berbeda-beda. Ustadz A dengan Ustadz B mesti pendapat mereka beda. Tapi kita sebagai murid diminta kebijaksanaan kita, kearifan kita, mengambil mana pendapat yang bisa kita terima dari guru-guru kita tanpa harus menjelekkan guru yang lainnya. Maka kalau murid nggak punya mahabbah dengan gurunya itu, hati-hati. Dia tidak akan dapat kebaikan apapun dari ilmu yang diajarkan gurunya. Sampai ada salah seorang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber ilmu kan Rasulullah, Bu. Masya Allah. Semuanya ilmu. Perkataannya ilmu, senyumnya ilmu. Allah ngajarin langsung melalui Jibril. Seharusnya generasi-generasi yang berjumpa dengan Rasulullah itu menjadi generasi yang memang terbaik keilmuannya. Tetapi ada salah seorang yang selalu berjumpa Rasulullah. Dia nggak pernah dapat ilmu dari Rasulullah. Siapa itu? Siapa coba? Abu Jahal, Abu Lahab. Iya kan? Abu Lahab itu selalu ketemu Rasulullah. Tapi dia nggak pernah mendapatkan ilmu sedikit pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nggak ada mahabbah di hatinya. Nggak ada cinta kepada Rasulullah. Maka yang pertama tanamkan cinta dulu kepada guru. Baru tuh kita dapat ilmunya. Juga begitu anak-anak kita. Anak-anak kita ajarkan untuk mencintai guru-gurunya. Ini kadang memang sistem pendidikan kita ya, khususnya di sekolah-sekolah yang saya pun pernah mengalaminya, sekolah yang bertarif lah ya. Orang tua merasa sudah bayar, sehingga orang tua bebas boleh mengatur-ngatur guru. Gitu. Kemudian akhirnya muncullah kritis orang tua, ibu ini begini. Sampai di depan anaknya pun dia bicarakan. Atau terbalik, anaknya yang menjelek-jelekan gurunya di hadapan orang tuanya. Nah, aku nggak suka ibu ini, begini. Maka kalau kita udah paham ilmunya, katakan, nak, bersabar nak, seburuk apapun, dia tetap gurumu. Jangan sampai engkau menceritakan keburukan gurumu. Kalau ada yang buruk, jangan diambil. Tapi kamu masih menjadi muridnya, belajar, ambil semua ilmunya. Itu saya pun sering mengatakan itu kepada anak saya. Karena di usia-usia SMA itu selalu ada perbandingan guru satu dengan guru yang lain. Begini, guru ini begini, guru ini begini. Tetap kamu harus menghormati guru. Seperti itu, Ibu. Maka khidmah kita, kalau guru itu berkhidmah, apa sih khidmah itu ya? Bahasa Indonesianya apa, Bu? Khidmah. Mengabdi. Pengabdian. Guru itu mengabdi, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Pengabdian guru itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada muridnya, apalagi sudah dihargai, dibayar, bukan. Tetapi kalau mungkin ada kompensasi dari itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khidmah murid,
pengabdian murid kepada guru hendaknya pun dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena lain-lainnya. Bukan karena pengen ikut terkenalnya, pengen ikut dihormati, bukan. Ketika kita sudah mengabdi kepada guru, Bu, Masya Allah, keberkahan itu luar biasa banyak. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang ustazah di kampung. Dan kita sama-sama cerita, saya cerita dulu saya di pesantren ini, beliau di pesantren ini. Dia bilang apa? Ya mungkin kalau Ustazah Nia mah dulu di pesantrennya pinter kali ya, katanya gitu. Pelajaran-pelajaran diikutin. Ya saya cuma tersenyum aja. Dia bilang kalau saya tuh ya, pelajaran saya nggak ada yang dapet, Bu. Saya nggak ngerti pelajaran-pelajaran di pesantren. Terus saya heran, nggak ngertinya aja bisa jadi ustazah gitu ya, Bu ya. Ternyata apa dia bilang? Saya tuh selama pesantren belajar ya saya banyak ketinggalan. Kerjaan saya tuh cuman di rumah kiai aja, saya nyuci piring, ngepel, saya ngebantuin istrinya kiai. Udah itu doang sampai saya lulus. Jadi ustazah, Bu. Masya Allah. Jadi apa? Berkahannya itu yang kita dapat, yang kita cari, Bu. Bukan pada taraf kepintaran orang lain. Jadi itu saya selalu mengajarkan kepada tim saya juga, bukan berarti saya minta dihormati, bukan. Tapi sering-sering kita berinteraksi mulazamah dengan guru, insya Allah akan dapat keberkahannya. Ketika umroh kemarin tuh bulan Februari, 5 orang yang berangkat dari tim Tentek itu bukan mereka yang kaya punya uang, bukan. Tetapi saya sendiri merasakan mereka berkhidmah luar biasa kepada gurunya. Ternyata Allah buka jalan-jalan mereka menuju Baitullah. Masya Allah. Insya Allah ya, mungkin kalau Bu Mimi kenal siapa-siapa tim yang berangkat kemarin, ya mereka orang yang Masya Allah buat saya juga sudah berdedikasi untuk dakwah gitu. Kapanpun saya berangkat, ada di antara mereka yang selalu ingin membersamai, ingin ikut, dan mereka nggak rela kalau saya ini berangkat sendiri gitu. Selalu ingin ditemani, meskipun saya pun nggak minta ditemani. Dan itulah bagian dari pengabdian kita, khidmah kita kepada guru kita. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Kenapa kok sebegitu dahsyatnya ya berkahnya itu? Karena apa, Bu? Karena guru itu adalah penyambung kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kayak gini, belajar kitab taklim muta'alim. Ya kitabnya tipis ya, kayak gini tuh cuman berapa halaman. Saya sering bilang, Ibu baca seminggu juga selesai. Apalagi ada terjemahannya. Apalagi di sini komunitas hobi baca semua kan. Tetapi apakah bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Belum tentu. Maka duduknya kita bertalaki hari ini bersama guru, Ibu lagi mikir nih, Ibu lagi ngedengerin aja apa yang saya sampaikan. Atau guru lain menyampaikan. Sesungguhnya guru itu sedang bersusah payah mencari sambungan Ibu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi seperti kita ini saat lagi nyari arus listrik. Kita nggak bisa nyari arus listrik sendiri tanpa bantuan teknisinya. Iya kan? Kalau udah ada teknisi, kita bisa menghubungkan arus listrik itu. Begitulah perannya guru untuk kita, Bu. Apalagi guru dalam agama itu luar biasa. Cuma duduk aja, ngelihat wajah guru aja. Ternyata guru itu sedang berupaya menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tadi khidmah guru itu kepada Allah. Maka siapa yang nggak punya guru, sulit dia tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terombang-ambing dia. Belajar sendiri, baca kitab sendiri, apa sendiri, pemahamannya bahkan dibersamai setan dalam memahami ilmu-ilmunya. Maka beberapa ulama mewajibkan orang yang belajar agama itu harus punya guru. Harus punya guru yang membimbing dia, yang menyambungkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai situ, Bu, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Wa min kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyarran nasi
man yudhibu dinahu lidunya ghairihi. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah yang membuang agamanya demi dia mendapatkan dunia orang lain. Kemudian demi meninggalkan dunia, demi mengincar dunia ya, dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama dia kesampingkan, dijual beli hanya untuk mendapatkan posisi dan lain sebagainya. Yang artinya konteksnya tadi taat kepada makhluk dalam bermaksiat itu nggak boleh. Meskipun guru, kalau guru nyuruh-nyuruhnya udah maksiat kepada Allah, jangan diikutin. Jadi kuncinya apa? Allah ridho enggak? Rasulullah ridho enggak? Mau setua apapun guru itu, seprofesional apapun, kalau nyuruh ibu, misalnya, Ustadz saya ini nih, mau kondangan, boleh nggak ya? Tapi lingkungan suami saya itu pada nggak pakai jilbab, terus gurunya bilang, oh nggak apa-apa Bu, kalau kayak gitu boleh kok sekali-kali jilbabnya dibuka untuk membersamai suami. Hati-hati, tinggalkan guru yang seperti itu. Karena indikatornya selalu adalah syariat kita. Nah ini banyak nih yang kayak gini. Ada yang selalu sami'na wa ata'na, ini banyak juga di kalangan-kalangan tertentu yang begitu taat kepada guru. Tapi gurunya tuh mengajarkan maksiat kepada Allah. Itu gimana coba Bu? Ya jangan diikutin. Mau kiai kayak gimana Bu? Alim ulama kayak gimana? Rasulullah mengajarkan sentuhan laki-laki dengan perempuan itu haram hukumnya. Tetapi kiai itu mengajarkan cium tangan kepada santri perempuan, nggak usah diikuti. Karena itu bertentangan dengan syariat kita. Maka jangan jadikan ada posisinya Allah, Rasulullah, ulama, baru guru. Lihat mana yang lebih kuat. Kalau kata guru saya begini, tapi sama Rasulullah nggak boleh. Ikutin yang mana? Ikutin Rasulullah SAW. Ini banyak juga, mohon maaf, di kalangan tertentu yang katanya bertabaruk, cari keberkahan guru. Perempuan cium tangan ke laki-laki, meskipun itu gurunya. Tetap hukumnya nggak boleh. Itu syariat membahas itu semuanya. Kemudian kita lanjut. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Di antara bentuk penghormatan guru, di antaranya juga menghormati, memuliakan anak-anaknya. Dan siapa-siapa yang terkait dengan guru kita itu. Mungkin keluarganya, anaknya, suaminya, itu juga bentuk penghormatan kita, memuliakan kita terhadap guru-guru kita. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah rahmatullah alaihi, Syekh guru kita Al-Islam Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, bercerita, beliau bercerita, anna wahidan min kubari a'immah Bukhara, ada salah seorang dari imam besar di Bukhara. Bukhara itu nama tempat ya. Karena yajlisu majlis ad-darsi. Dia duduk pada suatu majlis. Wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan. Lagi duduk belajar, ngaji, tapi kadang-kadang dia tuh berdiri. Nggak ada sebab apa-apa, dia kadang berdiri gitu. Fasa'aluhu. Nah, ibu kalau ngeliat orang gitu, pengen tahu nggak? Ini kenapa sih orang kok lagi ngajar, lagi belajar, tiba-tiba berdiri gitu. Mereka juga nanya, fasa'aluhu andalika, bertanya tentang itu. Faqala, dia berkata apa? Inna ibna ustadzi yal'abu ma'as-sibyan fisikah. Sesungguhnya ada anak guruku lagi main bersama anak-anak lain di jalan di sana gitu. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid. Kadang-kadang anak guru saya itu juga dia datang ke pintu masjid. Dia nengok tempat dia belajar itu. Kemudian fa idza ra'aituhu aqumu lahu.
ta'ziman li ustadi. Nah, kalau saya lagi ngelihat dia di depan masjid, pintu masjid dia lagi nengok, saya lihat, maka saya berdiri sebagai bentuk penghormatan saya kepada bapaknya, kepada guru, kepada ayahnya, karena itu adalah guru saya. Artinya, ya itulah, keturunan-keturunan guru-guru kita pun perlu kita hormati. Di antara bentuk bakti kita kepada orang tua juga menyambung silaturahmi orang tua kita dengan guru-gurunya. Kalau gurunya udah nggak ada, tetap sambung ke anak-anaknya. Anak-anak dari guru orang tua kita, anak dari guru kita, dan lain sebagainya. Sampai sini, Bu, ada yang mau ditanyakan? Tentang menghormati. Ini di kolom chat ada Ustazah. Oh iya. Ya, dari Umuran Universitas di Bekasi atau di Bandung. Masya Allah, afwan Ustazah, saya jadi teringat tadi pagi menyapa teman satu majelis yang sangat sering memuji guru kami agak berlebihan. Sehingga memanjangkan waktu, misal karena beliau menjadi murid sejak gadis hingga menjadi nenek, menceritakan prestasi-prestasi guru sejak mudanya, lalu membandingkan dengan dirinya dan merasa belum apa-apa. Dan ini berulang selama beberapa tahun. Saya mengingatkan dengan santun, sebaiknya memuji penciptanya dengan mendoakan. Karena khawatir awal niatnya untuk memotivasi bisa terjebak pada merendahkan diri di hadapan manusia. Karena membandingkan satu sisi menjaga kebersihan hati sang guru juga. Tepatkah yang saya lakukan dan disifati apa murid yang seperti itu, selalu memuji guru hingga sang guru pun jengah, sementara tak selalu arahan gurunya diikuti. Wallahu a'lam. Ya kalau kata Abu Bakar As-Siddiq itu, kalau kamu memuji itu kamu sedang melemparkan pasir ke wajah saudaramu sendiri. Pujian itu memang membahayakan kita. Dan inilah kita udah belajar bab ain ya. Kalau ada orang yang begini nih, itu sangat berpotensi, berarti dia menyakiti gurunya juga sesungguhnya. Orang yang mendengarnya itu kan bisa muncul gejolak jiwa. Yang tadi dikatakan sering-sering sampaikan kebaikan-kebaikan, tapi tentunya dalam konteks yang tidak berlebihan. Tidak memuji yang berlebihan. Bisa jadi dia memuji, sesungguhnya bukan dia memuji. Wallahu a'lam, kalau saya lihat di sini, bilang membersamai sejak gadis, berarti yang diceritakan adalah dirinya sendiri. Udah lama ikutin guru saya, jadi saya tahu beliau tuh begini. Naudzubillah, itu tipis sekali niat-niat yang seperti itu muncul. Maka nggak apa-apa diingatkan, tapi setelah itu dia mau berubah atau tidak, itu bukan menjadi masalah untuk kita semuanya. Begitu, Bu. Jadi memuji artinya menyampaikan yang baik-baik tentang guru kita. Baik, Ustazah, izinkan saya menyambung pertanyaan, Ustazah. Ya. Kalau saya kan udah lama gitu ya, sering bikin seminar atau sering bikin training atau kajian-kajian gitu ya. Jadi saya sifatnya tuh penghubung gitu, Ustazah. Nah, kadang-kadang saya tuh sering menjaga gitu ya, menjaga privasi guru, sehingga saya tuh nggak mudah gitu, Ustazah, melempar nomor kontak guru ke peserta atau jamaah gitu ya, karena saya berpikir nggak semua orang tahu bagaimana cara beradab gitu ya kepada guru. Jadi kadang-kadang ditambah lagi memang ada beberapa guru yang memang beliau tuh udah sibuk banget gitu, jangan sampai dengan saya memudahkan pemberian nomor kontak guru atau pemateri itu membuat jamaah atau peserta itu dengan mudahnya gitu ya, kadang-kadang punya nomor siapa gitu, artis atau guru, sering banget jadi akhirnya bolak-balik nyapa atau diskusi gitu, Ustazah. Nah, bagaimana pendapat Ustazah? Karena pada akhirnya saya tidak melarang gitu ya, cuman memang kalaupun mereka pada akhirnya gabung di grup itu, saya lebih di grup guru itu saya lebih cenderung mempersilahkan. Tapi kalau yang datangnya dari saya dengan sengaja melempar kontak tuh saya sangat menjaga, karena saya khawatir ya gitu, kepengalaman saya gitu kan Ustazah, menjaga privasi guru, karena guru juga udah capek gitu kan ngajari mana-mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kan kita ada guru yang memang kita belajar Ustazah sama orang tersebut gitu ya. Tapi kalau saya pribadi yang orangnya tuh peka banget gitu ya perasaannya gitu ya, itu kadang-kadang ada orang-orang yang
dia tuh meskipun nggak pernah ngajarin kita, tapi akhlaknya dia, kemuliaannya dia gitu. Atau bahkan saya ketemu aja sama satu orang sekali aja dan itu sangat berkesan ya bagaimana akhlaknya, kebaikannya itu saya sangat berkesan di hati saya gitu. Sampai kadang-kadang kayak pengalaman saya kemarin di Masjidil Haram gitu ya, saya banyak ditemui oleh para lansia gitu yang menganggap saya tuh anak gitu ya, sampai saya tuh berkesan sampai orang itu salah satunya bilang gini, kamu itu binti, katanya kamu itu anak saya, sampai dia tuh mengisyaratkan dia pegang hatinya dia sama perutnya dia, sampai dia cium saya gini, gitu. Sampai saya sampai sekarang tuh saya masih ingat gitu ya beliau-beliau itu gitu kan, sampai saya ya Allah semoga Allah menjaga dia, memberikan banyak kebaikan untuknya. Nah, boleh itu termasuk guru nggak sih Ustazah gitu? Kadang-kadang kita punya orang yang kita kagumin gitu, yang kita salut banget sih sama beliau gitu, tapi itu saya anggap dia guru tapi bukan guru yang secara langsung mengajari, tapi akhlaknya dia adalah guru bagi kepribadian saya. Itu bagaimana Ustazah? Jadi yang pertama menjaga kontak guru gitu ya. Itu kan bagian dari upaya kita menjaga marwah guru kita. Betul kan? Ya memang enggak semuanya guru juga mungkin ada menjaga privasi mereka gitu. Kadang juga memang betul ada jamaah-jamaah yang saya sendiri dari kacamata guru itu seringkali merasakan ada orang mungkin yang dia belum kenal saya atau tahu nomor saya karena saya tergabung dari Arsi, kan bisa cari peruqyah daerah ini, akhwat, tiba-tiba langsung, ibu bisa ngeruqyah datang ke rumah saya nggak malam ini? Kaget gitu kan, oh ternyata dia belum tahu saya seperti apa dengan jam mengajar yang seperti ini gitu. Ya itu sih kita maklumi gitu. Tapi kan juga banyak orang yang memang nggak tahu seperti itu ya aktivitas kita. Buat saya sih itu nggak masalah. Tapi kalaupun ada yang minta, tentunya kita minta izin dulu ke gurunya. Boleh saya share, ada yang minta gitu, sampai tim saya pun masih seperti itu sama. Ada yang minta nomor ustazah, boleh nggak saya kasih gitu. Itu kalau saya sendiri punya 2 nomor, yang satu itu nomor untuk keluarga teman-teman saya, yang satu memang yang selama ini beredar itu memang nomor untuk umat. Karena saya dedikasikan diri saya untuk umat lah. Ya tetaplah di akhir-akhir sekarang saya memang bertambah jam, kita tentunya memang perlu juga istirahat dan sebagainya. Itu jadi memang sangat berpotensi yang chat itu ternyata terlewat apa-apa, itu sangat berpotensi sekali seperti itu. Nah kemudian yang kedua, menghadapi orang yang akhlak guru itu kan digugu ditiru ya. Ya jadi bukan hanya mengajarkan ilmu secara formal, bahkan akhlaknya. Jadi ketika kami umroh itu waktu di bulan Februari, seorang Habib Abu Bakar melihat akhlak Ustadz Najmi bimbing umroh. Beliau bercerita, tapi kejadian itu bukan ketika umroh di Februarinya ya, di Oktober itu sebelum-sebelumnya. Di depan forum selalu mengulang-ulang lagi, Habib itu bilang, saya melihat akhlaknya luar biasa. Lalu Habib langsung mendatangi dan saya bilang, Ustadz Najmi, Habib mau jadi murid Ustadz. Masya Allah. Ya kita lihat akhlaknya Ustadz Najmi seperti apa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi boleh kita berguru, memang puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Ada orang yang ilmunya banyak tetapi nggak berakhlak, dan itu nggak patut kita jadikan guru kita. Bahkan tukang parkir sekalipun kalau dia akhlaknya baik, itu menjadi guru untuk kita sama. Seperti itu. Dan lagi-lagi ada hadis takliful qulub. Al-arwah junudun mujannada, selalu kita bilang ruh itu selalu bagaikan tentara kan, kalau saling mengenal dia akan bersatu. Tapi kalau nggak mengenal mereka akan berpisah, berpencar, bahkan berperang satu sama lain. Artinya apa? Allah akan satukan hati kita dengan orang-orang yang sama frekuensinya. Meskipun cuma ketemu sekali 2 kali, tapi kok serem gini, enak. Sudah, berarti sudah satu frekuensi dengan kita. Kita mau cari guru yang kayak gimana, yang paling pinter sekalipun,
mungkin tulisannya banyak, kitab-kitabnya banyak. Ternyata di awal saja keterpesanan kita, selanjutnya kita diangkat rasa itu, artinya Allah sedang memilihkan pada frekuensi yang sama dengan kita hari ini. Udah gitu aja. Insya Allah, kalau kita ingin digabungkan dengan frekuensi yang baik, maka baikkan dulu diri kita. Ingin digabungkan dengan frekuensi orang-orang yang ikhlas, tentunya kita pun harus belajar ikhlas. Pasti akan nggak pernah memungkiri itu semua. Begitu juga dengan guru. Maka Nabi Yusuf tadi doanya selalu minta apa? Wa alhiqni bis-shalihin. Kumpulkan aku dengan orang-orang solih. Kesolihan guru kita itu, insya Allah kan Allah sampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini, upaya kita. Gitu. Jadi nggak akan berkhianat doa kita. Allah pun nggak pernah salah memberikan seorang guru untuk kita karena doa-doa kita. Minta aja ya Allah, kumpulkan aku dengan orang soleh, ya Allah. Sampaikan aku ya Allah dengan guru yang ikhlas, membimbing aku, insya Allah itu pun akan Allah sampaikan. Baik, Ustazah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Baik, Ummahat, ini kita udah lanjut apa materi atau sudah sesi tanya jawab, Ustazah? Nanti saya lanjutkan sedikit dulu, tapi ini ada di chat sedikit. Oh iya, ini dari Ummu Barokah ya. Ustazah bertanya, apakah menghabiskan makanan atau menghabiskan minuman guru termasuk menghormati? Karena sering saya melihat orang berebut makanan atau minuman sisa guru. Itu bukan menghormati. Mereka beranggapan itu tabaruk. Mengambil keberkahan dari guru. Ya, beda tipis ini antara menghabiskan itu mengambil keberkahan atau lapar gitu. Iya, tapi bagaimanapun Ibu, seandainya Ibu masuk ke dalam orang yang meyakini itu, saya nggak bilang itu nggak boleh ya, karena ada beberapa pendapat ya. Kalaupun masuk ke dalam orang yang meyakini ada keberkahan, misalnya di bekas minum guru kita, atau itu, tunggu guru itu selesai. Itu adabnya yang pertama itu ya Bu ya. Jangan, ini saya pernah juga. Itu kajian saya masih duduk, itu makanan di piring saya udah langsung dimasukin plastik sama jamaahnya. Saya sampai terheran-heran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ternyata memang kriteria jamaah itu kan berbeda-beda. Lagi-lagi sesuai dengan keilmuannya kok. Sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Ya mungkin ya Bu Mimi melihat lah, kita misalnya ketika umroh ada 2 orang guru yang bersamai, karakter perilaku jamaah dengan jamaah yang lain itu pasti berbeda-beda. Ya kan, sesuai dengan bagaimana guru itu mengarahkannya. Jangan sekali-kali guru belum makan udah diambil. Kejadian saya di Jambi Bu, saya udah haus sekali, ada air, saya mau minum begini, datang jamaah, Ustazah airnya buat saya pengen dapat keberkahan. Masya Allah. Ambil Bu airnya. Astagfirullah. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Untuk yang tidak meyakini ada keberkahan ya nggak apa-apa, nggak, itu bukan menjadi satu masalah buat kita. Yang penting etikanya, adabnya yang harus dijaga. Baik, udah jazakumullah khairan. Kayak kita dulu juga masih Kita lanjut ya, dikit lagi, ini sampai jam berapa? sampai biasa jam 15 Ustaz. Iya. Sampai mana tadi nih? Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana raisul a'immah. Ada Imam Fakhruddin al-Arsabandi, beliau adalah ketua dari para imam-imam. Fi Marwa, di Marwa ya, wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Nah, beliau itu sangat dihormati oleh raja, oleh sultan, dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Apa yang membuat beliau dihormati? Wa kana yaqul, dan beliau berkata, innama wajadtu hadzal mansaba bi khidmatil ustaz. Saya hari ini bisa mendapatkan kedudukan seperti ini, bisa dihormati oleh raja yang sampai sebegini dihormatinya oleh guru, oleh raja, karena dulu saya
mengabdi kepada guru saya. Kemudian fa inni kuntu akhdimul ustadz al-qadhi al-imam Aba Yazid ad-Dabusi. Saya dulu mengabdi kepada guru saya, melayani guru saya namanya Imam Qadhi Imam Abu Yazid ad-Dabusi. Wa kuntu akhdimuhu wa atbahu ta'amahu salasina sana. Saya melayani semua kebutuhannya, saya memasak untuk guru saya selama 30 tahun. Wala akulu minhu syai'an. Tetapi selama 30 tahun itu saya memasak, saya nggak pernah makan makanan itu, karena itu untuk guru saya. Masya Allah. Jadi karena begitu hormatnya beliau, dan Allah berikan penghormatan untuknya, melalui tadi raja yang begitu menghormati dia. Jadi insya Allah Bu, kita memuliakan guru, nggak akan menghinakan kita. Kita memuliakan guru, memberi hadiah untuk guru, nggak akan memiskinkan kita. Artinya Allah akan berikan terus keberkahan. Di antaranya tentang hadiah kepada guru. Bukan berarti saya minta hadiah, bukan. Enggak. Jadi hadiah itu kita niatkan. Kalau guru kita orang yang berada, orang yang kurang misalnya, kemudian beliau mengajar, kita berikan apresiasi, hadiah, entah itu uang atau lain sebagainya, tentu itu akan menjadi pemberat yang menopang hidup guru kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Kasih makanan, makanannya dimakan, malamnya gurunya bangun munajat, dapat nggak kita pahalanya? Masya Allah. Jadi memberi hadiah, memberi makanan, memperhatikan itu kepada guru-guru kita, Masya Allah, itu luar biasa keberkahan. Kalau guru kita orang yang berada, lalu kita apresiasi dengan misalnya memberikan kompensasi uang atau lain sebagainya, tentu uang itu pun saya yakin bukan untuk dirinya sendiri. Dengan uang itu, kalau untuk dirinya, dia belikan kitab. Dengan kitab itu dia belajar, diajarkan lagi kepada umat. Dapat nggak kebaikannya? Dapat. Atau kalau dia nggak beliin kitab, uang itu saya yakin banget Bu, dari 100% yang diterima, guru itu cuma ambil 20%-nya aja. Karena Masya Allah kalau saya merasakan, saya sudah Allah cukupi semuanya kebutuhan saya. Sehingga saya jarang kali melihat nominal-nominal begini-begini, karena kalaupun dapat, itu akan mengalir kepada yang lainnya lagi gitu. Artinya, ketika kita mencoba menghormati guru kita, memberikan hak-haknya, di situ akan terus berputar menjadi amal jariah kita. Karena nggak pernah selesai berhenti di guru itu. Karena akan digunakan terus untuk yang lain, membantu orang lain, untuk beli buku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Inilah balasan Allah untuk orang yang memuliakan guru, seperti tadi dikatakan ceritanya. Wa Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'imah al-Khalwani rahimahullah ta'ala. Ini nanti bahasannya di bab di pasal berikutnya aja. Sampai sini dulu ya Ibu-ibu, contohnya bagaimana kita menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ada mungkin yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Baik, Ustazah. Baik, Umahat, ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Saya Bun nih, satu aja. Ya, tafadhol, Wanti ya. 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 Baik, Ustazah izin bertanya. Untuk kebiasaan memberi hadiah kepada wali kelas murid kita di akhir, misalnya saat pengambilan rapot, itu ada sebagian, pernah dengar sih, itu nggak boleh katanya Ustazah, dilarang karena khawatir gurunya jadi perhatiannya tidak sama antara satu murid dengan murid yang lain, itu Ustazah. Akhirnya kadang ada beberapa sekolah yang membuat peraturan bahwa saat pengambilan rapor tidak boleh memberikan hadiah kepada guru ataupun walas. Nah, itu gimana Ustazah itu? Boleh diteruskan apa tidak ya Ustazah? Ya, memberi hadiah terus dengan kebijakan institusi tersebut gitu ya Bu ya. Pada dasarnya memberi hadiah itu nggak apa-apa, itu baik. Tetapi ada kaidah usul fiqh yang mengatakan al-adatul muhakkamah.
satu kebiasaan itu bisa menjadi hukum di tempat itu. Kalau institusi atau sekolah itu melarang dengan alasan seperti tadi, akan ada kesenjangan, mungkin kadang juga saya juga suka merasakan guru kalau pembagian rapot, guru wali kelas itu panen hadiah. Ternyata guru mata pelajaran gigit jari nggak dapat hadiah apa-apa. Ya, Bu Asma, betul nggak kayak gitu? Oh, nih Bu Asma nih, wali kepala sekolah. Dan teman-teman saya tuh banyak yang curhat kayak gitu, ya Allah, anak tuh ngajarin bahasa Inggris, nggak pegang kelasnya, nggak dapat apa-apa gitu. Kita apa tega kayak gitu, Bu? Ya kita nggak tega. Yang panen itu wali kelas. Tapi sementara guru agama, guru komputer, guru bahasa Inggris itu kan mereka nggak pegang kelas gitu. Nah itu kadang kita lupa seperti itu. Maka inisiatif melarang pemberian itu pun untuk menjaga perasaan guru satu sama lainnya. Supaya nggak muncul kesenjangan. Yang kedua, kalaupun ingin memberi hadiah, yang saya pernah alami juga harus diakumulasi, dikumpulkan langsung ke satu pintu, nanti biar dibagi rata semuanya. Dan itu baik menurut saya. Nanti kalau di luar itu mungkin ibu setelah anaknya udah lulus dari sekolah itu mau ngasih hadiah ke satu orang guru dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita berada dalam satu institusi punya kebijakan seperti itu, alangkah lebih baiknya kita hormati kebijakan itu. Karena tidak ada peraturan yang dibikin kecuali itu untuk kebaikan-kebaikan. Biasanya juga untuk kebaikan anak kita. Begitu pula yang dulu saya alami ketika di pesantren, sama. Bahkan orang tua nggak pernah boleh berjumpa dengan kiai di pesantren itu, di Gontor. Jadi kiai itu bilang, saya milik santri, saya bukan milik orang tua kalian. Bayangin kalau setiap orang tua datang pengen ketemu, kalau yang dulu dilakukan orang tua saya, karena memang pesantrennya masih kecil ya, santrinya masih sedikit, ketemu kiainya juga, jenguk anak, ketemu kiainya. Lah kalau di Gontor santrinya ribuan, itu kiai nggak bakalan bisa kerja, nungguin tamu aja gitu kan. Itu yang menjadi pertimbangan, nggak boleh berjumpa dengan kiai, nggak boleh memberikan hadiah apapun kepada guru-guru. Karena khawatir nanti akan berbeda perlakuan murid satu dengan murid yang lainnya. Seperti itu, Bu. Jadi pada dasarnya memberi hadiah itu bagus, sunnah, tapi ketika kita berhadapan dengan satu kebijakan di satu institusi, maka kita hormati kebijaksanaan itu. Baik Ustazah, jazakallah khair. Wa iyaki. Mungkin Bu Asmah mau sharing gimana guru-guru yang kondisinya? Ya, ya dulu seperti itu saja. Jadi dulu memang kita membolehkan gitu kan, sampai akhirnya ya ada yang merasa cemburu gitu kan. Ya udah akhirnya kita melarang sekarang gitu. Kita tidak memperbolehkan. Dan kalaupun ada yang mau memberikan itu harus rata gitu. Gitu. Iya. Terus semua kebagian. Ya itu aja sharingnya. Iya, misalnya gurunya ada 25. Nanti harus kasih 25 semuanya. Gitu, nggak boleh satu-satu. Dan buat saya sih itu bagus, menjaga keikhlasan guru juga kok. Iya. Ada yang lagi? Yang lain? Baik, Umahat, ada yang mau diskusi dengan Ustazah? Kalau tidak ada, kita segera tutup sesi ini. Nanti juga ada bab, ini kan adab murid ke guru. Tapi kalau di adabut ta'lim muta'allim yang lainnya, karangan Hasim As'ari, ya, itu membahas juga adab guru kepada murid. Kalau di sini kan memang judulnya ta'lim muta'allim, orang yang belajar. Jadi kita yang dibahas tentang adab-adab murid terus ya. Bukan berarti guru juga nggak punya hal-hal yang harus dipenuhi kepada muridnya. Kalau tadi dikatakan guru itu seperti orang tua. Ridhonya guru berarti ridhonya Allah. Kan kalau ridhonya orang tua, ridhonya Allah juga kan. Marahnya guru berarti menghadirkan marahnya Allah juga.
Tapi enggak, kadang untuk beberapa guru yang mungkin baru mendapati itu jadi senjata banget gitu. Iya kan? Saya sering dapati beberapa jamaah punya, Ustazah saya punya pembimbing di sini ya Allah. Selalu deh yang diomongin itu terus, maksudnya supaya intinya dia ingin dihormati gitu. Tetapi juga enggak melihat bagaimana upaya dirinya untuk memposisikan dia menjadi guru yang pantas dihormati. Maka diantaranya guru saya menyampaikan bahwa posisi guru menjadi mu'alim karena ridhonya itu sangat berpengaruh terhadap langkah muridnya, maka guru itu diminta untuk selalu ridho dengan perilaku muridnya. Meskipun muridnya nyebelin luar biasa. Gimana coba? Kalau dia udah jadi mu'alim, jadi guru, tapi dia masih kesel gitu masalah seorang murid. Kekesalannya itu akan menghambat langkah kesuksesan muridnya, Bu. Jadi kalau kita marah, kesel, niatkan marah itu karena Allah ingin mendidik dia. Bukan karena saya benci sama kamu, bukan. Tapi ada perbuatan kamu yang nggak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Udah, setelah itu selesai. Ternyata, Bu, begitu kuatnya bonding guru dengan murid, Bu. Kalau di antara mereka sudah ada mahabbah tadi, ada ikatan. Saya dengan Bu Mimi. Bu Mimi, alhamdulillah, insya Allah ada mahabbah dengan saya juga ada mahabbah dengan Bu Mimi karena sering berinteraksi. Suatu ketika mungkin Bu Mimi salah gitu. Dan saya jadi kesel sama Bu Mimi. Justru kekesalan saya itu yang bisa memberatkan langkah Bu Mimi untuk mencari kebaikan-kebaikan lainnya. Itu diantara adab guru terhadap murid. Itu yang diajarkan guru saya. Jadi itu sungguh berat sekali, Bu. Karena ternyata banyak diuji dengan perilaku murid-murid. Gimana marahnya kita itu nggak sampai ke hati aja udah cukup. Ya Allah, saya nggak boleh. Kalau murid saya malah kalau gitu doain. Ternyata memang seperti itu adanya. Harus benar-benar punya hati sebagaimana orang tua ya Ustazah, yang punya banyak pemakluman kepada murid ya Ustazah, insya Allah ya. Betul. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan lagi dari Umurani di Bandung. Lagi Ustazah, adab bisa dibentuk dari pengajaran, namun akhlak dibentuk karena pemahaman, pendalaman dan praktek dengan kesungguhan dari kitab yang diyakini atau Al-Quran. Seperti itu ya kesimpulannya Ustazah. Ya, betul. Di Jepang itu negeri yang paling beradab, bukan? Iya. Tetapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Karena adab yang mereka dapat hasil dari drilling, repetition aja. Pengulangan, pengajaran, sementara tidak ada landasan Al-Quran. Kalau dia berdasarkan Al-Quran, maka itu menjadi akhlak. Dan adab itu lebih pada implementasi kita, tindakan kita secara zahir. Tapi kalau akhlak, itu melibatkan hati kita juga, insya Allah. Begitu, betul, Bu Rani. Baik, Ustazah, jazakumullah khairan. Kalau saya gini, Ustazah, saya kan memang marketing ya, pedagang gitu, dan jiwa marketing saya tuh melekat sampai sekarang. Nah, kadang-kadang saya tuh suka nggak enak sendiri gitu. Kadang-kadang kan saya kalau membawakan sebuah motivasi itu kan kayaknya menggebu-gebu gitu. Artinya ketika saya ngajakin teman-teman ke Baitullah tuh kadang-kadang saya nggak enaknya, aduh jangan-jangan aku dianggap ini marketingnya Almali gitu kan, marketingnya Ustazah nih dagang nih. Makanya kadang-kadang di kala saya kayaknya aku banget nih gitu kan, memotivasi teman-temannya gitu kan, saya selalu bilang mohon maaf ya, saya nggak ikutan jadi marketing Almali. Saya dalam rangka bicara seperti ini adalah semata-mata karena saya memang merasakan kebaikan yang datangnya dari beliau, dan apa yang saya alami dari perjalanan saya itu membuat saya merasa terpuaskan, sehingga kalau saya sering gitu kan menyebut-nyebut kemanfaatan itu di luar dari misi saya yang berupa tuh dunia gitu. Artinya saya sama sekali nggak berpikir ada dispensasi atau memang tidak dijanjikan dispensasi, melainkan ini lebih ke apa ya, lebih ke ngekliknya saya gitu dengan apa-apa yang diberikan Ustazah gitu, dan saya merasa
apa yang saya dapetin, ilmunya dari ustazah, pendampingannya, dan apa-apa yang selama ini saya manfaatkan tuh benefit gitu ya Ustazah, kalau ibaratnya orang marketing tuh, itu saya rasakan tuh saya pengen juga gitu teman-teman tuh ngerasainnya gitu Ustazah. Jadi, saya juga karena mungkin udah sayang gitu ya sama guru gitu kan, udah, takzim sama guru, udah punya kedekatan, punya bonding. Guru saya kan mungkin, bukan cuman ustazah gitu ya, tapi kadang-kadang kan kita merasa, wah guru gue yang ini nih, total nih gitu kan, all out banget gitu kan. Artinya kan kita kan ngerasain ya ustazah di hati gitu bahwa, memang nggak pelit sama ilmu, nggak pelit sama pendampingan. Artinya pun kita pun loyal kepada beliau itu udah nalurinya sendiri gitu kan, Allah udah tumbuhin itu sendiri gitu ustazah. Jadi, mudah-mudahan nih teman-teman juga nggak merasa, "Oh Bu Mimi nih kayaknya, dominan banget nih kalau ustazah." Ya maklum ya ustazah, karena kan saya ketemu ustazah tuh seminggu sekali, belum lagi kalau ada SPC bisa seminggu 2 kali minimal gitu. Jadi memang kalau saya dominan cenderung merekomendasikan atau, menjadikan ustazah, pembimbing yang lebih dominan dibanding yang lain, ya mohon dimaklumi ya teman-teman, karena memang saya punya kedekatan khusus, dengan ustazah dibanding dengan guru-guru yang lain. Begitu ya teman-teman ya, juga ustazah. Jadi ada kalanya kita tarik ulur. Tarik ulur. Karena memang sih kalau semua kita tuh pasti merasa kalau kita udah dapetin kebaikan, kita pengen kebaikan itu dirasakan oleh orang lainnya gitu. Tapi apa yang baik buat kita mungkin juga di mata orang lain belum tentu baik. Maka kalau saya sih, ya yang penting saya sudah menyampaikan karena Allah nanti pilihannya terserah. Mau milih kemana itu Allah yang menggerakkan. Terbukti ya selama ini kita Masya Allah, saya nggak jor-joran gitu, promote apa-apa, ternyata Allah sampaikan. Seperti itu. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah itu dalam rangka upaya Bu Mimi menyampaikan nikmat yang sudah kan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau dapat nikmat, sampaikan terus, bicarakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting hati kita tidak terkait pada makhluknya. Hati kita terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun respon dari makhluk yang kita tuju, kalaupun responnya nggak sesuai dengan keinginan kita nggak akan kecewa, nggak akan sakit hati. Karena Allah lah yang memiliki hati mereka sebenarnya. Seperti itu, insya Allah. Ya syukur, jazakillah, memang Bu Mimi itu bukan marketing saya. Ini harus lebih jelas lagi. Tapi Masya Allah, beliau luar biasa, ingin menyampaikan sesuatu. Dan saya juga selalu bilang seperti ini, jangan pernah menjajakan emas di pinggir jalan. Artinya ya sudah, kita cukup seininya saja menyampaikan, karena juga ada, ini bukan terkait umroh ya, ada beberapa orang yang mungkin sama dengan Bu Mimi, dengan yang lainnya merasakan kebaikan lewat terapi Quran gitu ya. Pengennya kan semuanya ngerasa gitu, enak, baik loh, gini. Sampai ketika kalau membersamai saya, ceramah, saya tausiah dalam kondisi tausiah, dia sudah promo macam-macam tentang saya gitu. Ustazah, saya itu bisa terapi, bisa ini. Saya bilang, jangan menjajakan emas di pinggir jalan ya. Saya bilang gitu, saya nggak mau dipromosiin kayak gitu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi biarkan orang lain tahu, karena nanti dia akan merasakan atau tahu dari yang lain-lain. Masya Allah, itu insya Allah akan lebih indah. Syukran Bu Mimi, jazakillah khair. Iya, Ustazah. Baik, Ustazah dan Ummahat semua, waktu menunjukkan pukul 14.53. Saya tengok di kolom chat. Ya, insyaallah, alhamdulillah semua sudah dipenuhi ya pertanyaannya, jawabannya. Mungkin kita akhiri sesi kali ini, kita menuntut ilmu bersama Ustazah. Insya Allah ke depan akan ada sesi-sesi berikutnya, dan insya Allah kitab Ta'limul Muta'alim akan kita bahas hingga tuntas. Semoga Allah, nanti Ramadan kita tetap kajian atau enggak? Ya, insya Allah Ustazah. Mungkin liburnya cuma pas Idul Fitri aja udah. Jadi kalau Ustazah pas setelah Idul Fitri lapang waktunya, kita tetap berkajian insya Allah Ustazah.
Ya. Mudah-mudahan pulang kampungnya nggak lama-lama. Nanti kita koordinasi lagi ya, Ustazah. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustazah atas semua ilmu yang diberikan. Semoga kita termasuk kepada seorang penuntut ilmu yang sangat menghargai bagaimana gurunya, sangat mentakzimi ilmu dan para ulama ya. Dan semoga keberkahannya juga sampai juga ke anak cucu kita semua. Juga semoga kebaikan tercurah untuk guru kita semua, terutama kepada Ustazah Rahmania Idrus MPD dan guru-guru kita yang lain. Semoga Allah memberikan rahmat, kebaikan dan hidayah kepada para guru, juga para jamaah SPC. Semoga Allah memuliakan kehidupannya dunia dan akhirat. Baik Ummahat, kita tutup sesi kita kali ini. Mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang terluput dari saya, dan apabila ada kesalahan dalam perilaku dan pribadi saya juga perkataan saya kali ini. Kita tutup sesi kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.